Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang efek induktif. Jadi, efek induktif itu adalah efek elektronik. Jadi, kita bawahi adalah dia efek elektronik yang ditransmisikan, artinya elektron yang ditransferkan melalui ikatan. Jadi, elektron kita transferkan pada ikatan itu dapat berupa dorongan elektron atau tarikan elektron. Nah, yang tujuannya adalah untuk menstabilkan senyawa tersebut. Jadi dikatakan kalau efek induktifnya itu besar. Nah, efek induktifnya ini besar jika dia itu dapat meningkatkan keasaman atau kebasaan dari suatu senyawa. Nah, di sini saya contohkan yang pertama itu adalah senyawa basa, itu senyawa amonia. Di sini kita membandingkan dia itu berdasarkan gugus fungsinya. Ada senyawa amonia, metilamina, dimetilamina, trimetilamina, dan anilin. Kemudian kita lihat dulu terlebih dahulu di sini yang sebagai gugus substitusinya atau substituennya itu adalah hidrogen. Ingat, kalau hidrogen itu memiliki selisih elektronegativitas dengan N itu yang kecil. Jadi dianggap efek induktifnya ini bernilai 0. Jadi efek induktifnya pada amonia itu dianggap bernilai 0. Nah, gimana dengan metilamina? Nah, di sini ada gugus CH3 atau gugus alkil. Gugus alkil ini dia dapat mendonorkan elektronnya. Jadi dia dapat mendonorkan elektronnya ke nitrogen sehingga dia menjadi parsial positif, sehingga nitrogen menjadi lebih stabil atau lebih kaya elektron. Nah, jadi sini karena CH3 ini mendonorkan satu elektronnya ke nitrogennya di sini, sehingga nitrogen kaya elektron. Kalau dia kaya elektron, dia lebih mudah untuk menangkap elektron yang lain. Jadi yang pasangan elektron bebas ini lebih mudah untuk menangkap senyawa yang lain atau berikatan yang lain karena dia kaya elektron. Jadi kan kalau dia kaya elektron atau tingkat density elektron yang lebih besar, kemampuannya untuk menangkap elektron lain itu lebih tinggi, sehingga sehingga dia efek induktifnya itu lebih besar. Jadi ada satu efek induktif di sini yang berasal dari alkil di sini, sehingga kebasaannya akan meningkat. Kemudian kita lihat lagi pada senyawa dimetilamina. Di sini ada satu hidrogen, artinya di sini berpartisipasi nilainya 0. Kemudian ada CH3, ada juga CH3. Nah, CH3 ini dapat mendonorkan elektronnya menuju nitrogen, sehingga nitrogen kaya elektron. Nah, CH3 di sini di atas juga dapat mendonorkan elektronnya menuju N. Nggak, dia lebih kaya elektron. Nah, di sini ada 2 buah efek induktif, sehingga menyebabkan dia nitrogen ini lebih kaya. Nitrogen yang di sini lebih kaya sehingga dia lebih basa. Ingat, jika efek induktifnya besar, dia dapat meningkatkan kebasaan. Kita lihat lagi, senyawa yang ketiga itu adalah trimetilamina, di mana semua H-nya udah digantikan dengan CH3. Artinya di sini substituennya adalah alkil. Nah, di sini dapat mendonorkan satu elektron, ini juga dia mendonorkan satu elektron. Ada 3 nih efek induktifnya, 1, 2, 3, sehingga kebasaan ini semakin meningkat. Kemudian kita lihat lagi pada senyawa keempat itu adalah anilin. Di sini ada hidrogen, itu bernilai 0 efek induktifnya. Ini juga bernilai 0 efek induktifnya. Kemudian kita lihat substituen yang ketiga itu adalah benzen atau benzil. Terus benzil. Nah, benzil ini sifatnya itu adalah menarik elektron. Kalau yang tadi kita bahas tentang mendorong elektron, kalau benzin dia itu cenderung untuk menarik elektron ke arah dirinya. Jadi elektron pada nitrogen itu ditarik ke arah dirinya. Atau lebih tepatnya panahnya ke sini lah ya. Nah, dia lebih cenderung untuk menarik elektron ke arah dirinya, sehingga dia itu menyebabkan elektron pada nitrogen itu miskin. Jadi kalau ini lebih kaya cenderung, kalau ini lebih miskin. Karena apa? Karena dia udah jumlah elektronnya udah ditarik, sehingga tingkat efek induktifnya itu berkurang. Efek induktifnya berkurang, maka kebasaannya juga berkurang. Jadi di sini dapat kita simpulkan efek induktif itu dipengaruhi oleh gugus substituennya. Nah, coba kita lihat lagi kepada senyawa yang sifatnya asam.
Tadi ini sifatnya itu basah. Kalau basah itu karena dorongan elektron. Kalau asam itu karena tarikan elektron ya. Dorongan elektron ini basah, tarikan elektron itu menyebabkan dia asam. Sebaliknya, kita lihat ini senyawa yang asam. Di sini kita akan membandingkan dua senyawa dengan substituen yang berbeda. Kalau kita lihat di sini ada substituennya F. Kalau di sini ini nggak ada, berarti H. H dianggap nilainya 0. Nah, di sini yang menyebab kemampuan dia untuk asam itu kan artinya dia mampu untuk melepas H+. Asam jika dia mampu melepas H+. Di sini siapa yang lebih besar kemampuannya untuk melepas H+, itu dia menyebabkan dia semakin asam. Nah, sekarang kita lihat, ingat, efek induktif adalah efek elektron yang ditransmisikan melalui ikatan. Dapat berupa dorongan elektron atau tarikan elektron. Nah, di sini pertama kita lihat pada yang senyawa yang ini. F itu elektronegatifannya lebih besar, sehingga dia lebih cenderung menarik elektron ke arah dirinya. Nah, di sini ada juga O. Jadi, kalau semakin cenderung dia untuk menarik elektron pada dirinya, sehingga H lebih parsial positif, sehingga H di sini mudah lepas. Kalau kita bandingkan yang di sini H itu lebih bersifat 0 atau nilainya itu lebih dianggap 0 atau lebih kurang lah, elektronegatifannya lebih kurang dibandingkan F. Kalau kita bandingkan elektronegativitas antara F itu lebih besar dibandingkan H, sehingga kemampuan H yang di sini untuk menarik elektron lebih kecil. Maka keasaman di sini lebih sukar lepas. Karena apa? Karena dia lebih cenderung parsial positifnya itu kurang besar. Artinya lebih besar parsial positifnya di sini untuk lepas. H yang di sini ini lebih mudah untuk lepas karena tarikan dari F yang di sini dan juga tarikan dari O di sini dan juga tarikan O di sini. Kalau kita lihat ini sini, kemampuan H ini untuk lepas itu lebih berkurang karena dia cuma ada tarikan dari O, dan dari O yang di sini. Kalau kita bandingkan ini ya, ini yang lebih besar atau lebih asam, artinya ini efek induktifnya yang lebih besar dibandingkan ini. Coba kita lihat kepada senyawa selanjutnya. Nih, sekarang masih senyawa substituennya itu F. Yang di sini strukturnya itu CH3 CH2OH. Yang kalau di sini CH3 CH2OH. Coba kita bandingkan. Di sini yang membedakan itu adalah gugus substituennya, ini H. Sedangkan di sini F. Nah, tujuan kita asam itu adalah kemampuan H di sini untuk lepas. Gimana caranya agar dia itu lebih lepas? Lebih gampang, ingat, lebih gampang H+-nya lepas, lebih asam dia. Efek induktif itu adalah efek yang meningkatkan keasaman atau kebasahan. Kalau kita ingin tahu mana yang lebih besar efek induktif yang di sini daripada yang di sini, artinya kita harus lebih tahu mana yang lebih asam, ini atau ini. Keasaman kita lihat dari kemampuan yaitu melepas H+. Yuk kita bandingkan. Di sini ada H+. Jadi elektronegativitas F lebih besar dari H. Artinya F lebih cenderung untuk menarik elektron ke arah dirinya dibandingkan dengan H. H ini kemampuannya menarik elektron terhadap dirinya itu kalau dibandingkan C itu lebih lemah. Nah, makanya di sini tarikan H itu hanya pelepasan dari H+ ini hanya dipengaruhi oleh O di sini. Jadi dia menarik ke arah dirinya di sini. Hanya dari O. Nah, sementara kalau kita lihat dari senyawa satu lagi, kemampuan H di sini untuk lepas itu dipengaruhi oleh adanya F. Jadi F ini menarik ke arah dirinya, semakin kuat tarikan ke arah dirinya. Sehingga H di sini semakin jauh lebih parsial positif untuk lepas. Nah, oleh karena itu
Kata kuncinya untuk memahami efek induktif ini adalah dari gugus donor elektron kah atau gugus penarik elektron. Ada beberapa contoh dari gugus donor elektron yang perlu dipahami. Yang pertama itu adalah dia CH3 atau metil, kemudian semua jenis gugus alkil, baik dia etil atau dietil atau dimetil, kemudian atau juga dia dalam bentuk sikloheksan atau siklobutan, itu semua adalah gugus donor elektron. Atau juga dia metoksi. Kalau gugus donor elektron, dia mendonorkan elektronnya sehingga senyawa basa lebih stabil. Kemudian ada gugus penarik elektron. Gugus penarik elektron dicirikan dengan elektronegativitasnya yang tinggi. Elektronegatifnya tinggi seperti nitrogen atau gugus halida. Gugus halida itu dapat F-, Cl-, Br-, atau juga oksigen. Jadi semakin banyak kandungan gugus ini, semakin mudah dia untuk menarik elektron. Oke, mungkin sekian pembahasannya kali ini.